Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Shirley Fitri Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2001030030011 dari kelas 1A Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Maksud dari video ini adalah kegiatan presentasi yang dilakukan untuk memenuhi syarat evaluasi kegiatan terstruktur bagian kedua dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam presentasi ini saya harapkan dapat memenuhi salah satu syarat penilaian evaluasi kegiatan terstruktur bagian kedua. Dengan senang hati saya akan memulai presentasi ini melalui video. Salam hangat Shirley. Seperti yang kita ketahui, komunikasi merupakan salah satu kegiatan paling penting yang dilakukan manusia dalam perkembangan hidupnya. Selain dapat dilakukan secara pribadi, komunikasi juga dapat dilakukan secara dua orang atau lebih, tergantung kebutuhan komunikan dan komunikator sebagai penerima dan pemberi informasi. Pada era kemajuan teknologi ini, manusia sangat dimudahkan dalam menerima dan memberi informasi yang dapat terdengar, terbaca, dan terlihat secara langsung. Menerima dan memberikan informasi dapat melalui radio, tertulis, suara, maupun online. Tak hanya di Indonesia saja, beberapa pengguna juga dapat menyampaikan dan menerima informasi melalui media online dari segala penjuru dunia. Selain karena mudah didapatkan dan digunakan, media online juga sangat mudah untuk para anak, orang dewasa, remaja, hingga lansia. Apabila mengerti cara penggunaannya, akan sangat dengan mudah untuk mendapatkan informasi dan menerima informasi. Tidak cukup sebagai media informasi, media online juga sering digunakan untuk sarana pekerjaan, sarana pendidikan, hingga perniagaan. Pada era modern ini, manusia akan dengan mudah untuk melakukan pembayaran, menyimpan uang, berbelanja, bekerja, hingga menyampaikan informasi melalui siaran langsung yang dapat dilihat oleh berjuta mata. Kegiatan pendidikan yang dilakukan secara media daring adalah salah satu contoh kemajuan teknologi pada zaman ini. Tak ayal, banyak pengguna yang sangat mudah melakukan kegiatan sehari-hari secara online karena mudah untuk didapatkan dan juga dipelajari. Namun, pada tahun 2019 diberitakan kepada seluruh dunia bahwa muncul salah satu virus membahayakan yang apabila terjangkit pada manusia dapat membahayakan nyawa hingga kematian. Virus ini diberi nama COVID-19. Virus ini pertama kali muncul pada wilayah Cina, tepatnya di kota Wuhan, dan memakan korban 381 juta per hari hingga saat ini, yang telah memakan beribu-ribu hingga berjuta-juta korban jiwa di seluruh dunia. Virus COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020 yang semula didapatkan oleh warga negara Indonesia yang menemui rekannya, warga negara asing dari Jepang, yang ternyata positif mengidap virus COVID-19. Sejak saat itu, kasus penyebaran virus COVID-19 di Indonesia terus berkembang pesat hingga saat ini yang belum juga dapat terselesaikan. Hal itu disebabkan oleh rakyat yang masih belum juga sadar akan pentingnya melakukan protokol kesehatan dan melakukan isolasi mandiri ketika mulai merasakan beberapa gejala, menerapkan physical distancing, dan juga menerapkan jaga jarak aman dalam kegiatan sosial. Penerapan lockdown yang diberikan pemerintah beberapa bulan sebelum diberlakukannya PSBB untuk saat ini sangat berdampak pada ekonomi masyarakat yang terus menurun secara drastis dan minim pemasukan. Hal itu membuat beberapa sarana pendidikan, sarana hiburan, tempat wisata, swalayan, balai, pusat perbelanjaan, hingga tempat ibadah terpaksa untuk ditutup sementara. Hingga dapat dipastikannya bahwa virus COVID-19 dapat terselesaikan di Indonesia. Pemerintah terpaksa mewajibkan semua kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui media daring atau disebut juga dengan media online. Hal itu merupakan salah satu tindak pencegahan dalam peningkatan penyebaran virus COVID-19. Dampak dari keputusan pemerintah tersebut tentu saja sangat menyulitkan bagi kaum menengah ke bawah yang merasakan keterbatasan ekonomi. Namun dampak ini juga memudahkan untuk beberapa masyarakat karena dianggap tak perlu repot menempuh jarak menuju tempat mengemban pendidikan. Juga memudahkan pengajar menjelaskan materi dengan jelas dan dapat dipelajari secara berulang oleh pelajar yang merasa kurang memahami materi atau mempelajari ulang materi yang telah didapatkan. Karena itulah terdapat beberapa dampak negatif dan positif dalam tindakan pemerintah melockdown Indonesia dalam pencegahan penyebaran kasus virus COVID-19. Beberapa masyarakat sudah menganggap bahwa pemerintah sudah melakukan penanganan dalam tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 sudah tepat
untuk Indonesia. Meskipun begitu, salah satu dampak tingginya angka penyebaran virus COVID-19 adalah karena masyarakat sendiri yang masih belum juga tegas dalam melakukan protokol kesehatan dan social distancing. Beberapa kekurangan yang dirasakan oleh pelajar, pengampu, hingga masyarakat lain selama kegiatan pendidikan online berlangsung adalah terbatasnya koneksi jaringan internet di beberapa wilayah yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Pelajar cenderung terlambat untuk melakukan kegiatan karena keterlambatan jaringan koneksi internet yang sering terjadi, sehingga pelajar seringkali keterlambatan dalam mendapatkan informasi. Di samping itu terdapat beberapa kelebihan untuk pengajar, pengampu, hingga masyarakat lain dalam melakukan normal baru ini yang dilakukan secara online. Selain karena tak perlu menempuh jarak jauh untuk melakukan meeting, atau melakukan pendidikan, atau berbelanja, semua dapat dilakukan secara online dari rumah dan tentu saja akan lebih aman karena tak perlu melakukan kegiatan sosial dan tak kesulitan untuk mendapatkan informasi. Kegiatan normal baru yang dilakukan secara pembatasan sosial berskala besar ini dapat segera kita akhiri dengan cara: pertama, terapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman dari kegiatan sosial, isolasi mandiri ketika telah merasakan beberapa gejala seperti demam tinggi, indera penciuman yang mulai tidak terasa, indera perasa yang juga mulai tidak terasa, dan lain sebagainya. Juga terus mencuci tangan ketika sampai di suatu tempat atau pulang ke rumah, dan hindari kontak fisik dengan masyarakat yang sudah menimbulkan gejala terjangkitnya virus COVID-19. Kegiatan norma baru ini memaksa kita untuk melakukan segala kegiatan kita secara online tanpa bertatap muka dan bercengkrama dengan rekan-rekan kita yang lainnya. Karena itu, kita diwajibkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak aman agar angka penyebaran kasus virus COVID-19 ini akan segera terselesaikan dan kita akan segera kembali kepada normal yang seharusnya. Dengan ini, video presentasi dapat saya selesaikan dan saya harap dapat memenuhi salah satu syarat kegiatan penilaian evaluasi kegiatan terstruktur bagian kedua mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Shirley.